Di sini sudah ada putusan, good people. Kita sekalian aja melihat hasil putusannya itu menerima gugatan penggugat atau menolaknya, good people. Yuk kita tekan putusan. Oke. Nah, tanggal putusan sesuai dengan jadwal perkara itu ya, good people, hari Senin 30 Maret 2020. Kemudian status putusan ditolak. OMG. Beruntung sekali Gen Halilintar, good people, karena kalau dia diterima dia harus membayar 3 miliar. Berjumpa lagi dengan Erma di sini. Apa kabar kalian di sana? Pernah nggak sih kalian itu bersidang di pengadilan dan hakim itu memberikan informasi terkait tanggal persidangan selanjutnya, tapi kalian lupa, good people, atau pada saat persidangan itu hakim itu lupa menentukan tanggal persidangan selanjutnya. Atau di kasus yang lain, bukan kalian yang bersidang tapi salah satu dari sanak keluarga kalian atau sahabat kalian atau rekan kerja kalian, dan kalian tuh pengen banget memberikan ikut hadir dalam persidangan itu untuk memberikan support kepada mereka, tapi kalian tidak tahu tanggal persidangannya itu kapan sih, atau sebenarnya kalian tuh pengen ikut tapi karena jarak yang jauh atau karena memang kesibukan yang sangat padat menyebabkan kalian itu tidak bisa hadir dan pengen tahu perkembangannya itu bagaimana sih. Nah, perlu kalian ketahui, pengadilan di seluruh Indonesia ini telah melaksanakan digitalisasi, good people. Salah satunya itu menyediakan sistem informasi penelusuran perkara atau disingkat SIP. Di sini kita bisa melihat perkembangan persidangan atau jadwal persidangan hingga putusan, good people. Oleh karena itu, kali ini saya akan mengilustrasikan bagaimana sih cara kita melihat jadwal atau perkembangan persidangan di SIP lewat Google, pemirsa. Oleh karena itu, yuk lihat ilustrasi sebagai berikut. Oke, good people, sebelum kalian membuka sistem informasi penelusuran perkara atau yang disingkat dengan kata SIP, ada 3 hal yang harus kalian ketahui. Pertama, kasus apa yang sedang dihadapi. Kedua, pengadilan mana yang menangani kasus tersebut. Ketiga, kalian itu harus mengetahui nomor registrasi perkara, atau jika kalian tidak mengetahui nomor registrasi perkara, cukuplah kalian tahu nama terang sesuai dengan KTP orang yang berhadapan dengan hukum perkara tersebut. Nah, pada ilustrasi kali ini saya akan mencontohkan kasus pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh keluarga Gen Halilintar dan penggugatnya adalah Naga Suara. Oke, kita langsung membuka SIP. Karena lokasinya ada di Jakarta, maka saya membuka SIP Pengadilan Negeri Jakarta. Pengadilan Negeri Jakarta. Langsung ini ke people. Oke, ini langsung ada tulisan SIP, Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kita tekan. Kemudian bentuknya seperti ini, good people. Dan pengadilan yang ada di seluruh Indonesia itu bentuknya SIP-nya itu seperti ini semua, good people. Karena kita tidak tahu nomor perkara kasus yang dihadapi oleh keluarga Gen Halilintar, maka saya menekan nama Halilintar. Oh, ini langsung muncul karena saya pernah menelusurinya, good people. Oke. Nah, di sini ada 3 kasus
yang atas nama Halilintar, namun kita fokus pada klasifikasi perkara hak cipta ya good people. Kemudian kita tekan di detail sebelah kanan ini good people. Nah, oke. Di sini semua detail terkait dengan kasus pelanggaran hak cipta ini ada di sini good people. Ada data umum, penetapan, jadwal sidang dan saksi, ada juga di sini putusan, biaya perkara, riwayat perkara. Nah, pada data umum ini kita mengetahui tanggal pendaftarannya itu kapan, yaitu hari Kamis tanggal 5 Desember 2019, klasifikasi perkaranya itu hak cipta, terus nomor perkaranya itu 82 Perdata Khusus HKI, kemudian tanggal suratnya, dan penggugatnya itu siapa good people, yaitu PT Naga Suara DKK, dan kuasa hukum penggugatnya itu siapa, itu juga dijelaskan di sini, dan tergugatnya itu juga siapa, yaitu Halilintar Anovial Asmid dan Lenggo Geni Umar Faruk. Nah, kemudian petitumnya itu, yang petitum penggugat itu apa, di sini juga dijelaskan good people secara detail. Di sini ada petitumnya itu ada 12. Saya jelaskan secara singkatnya. Pada nomor 2 ini penggugat memohon kepada hakim untuk menetapkan tergugat melanggar hak cipta. Kemudian di nomor 3 itu menuntut tergugat untuk membayar denda sebesar 3 miliar. Wow, besar juga good people. Kemudian yang terakhir ini nomor 12 menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara akuo. Maksud dari perkara akuo itu perkara yang sedang dihadapi ini good people. Jadi segala pengeluaran dari awal sampai akhir itu disuruh membayar kepada tergugat jika tuntutan ini diterima oleh hakim good people. Nah, ini terkait dengan data umum. Sedangkan di sini juga ada penetapan good people. Kalau penetapan ini lebih ke hakimnya siapa, panitranya siapa, jurusitanya juga siapa. Kemudian jadwal sidang. Di sini juga ditetapkan good people. Sudah selesai ternyata good people. Ini sidang pertamanya itu hari Kamis tanggal 19 Desember 2019. Dan pembacaan gugatannya itu baru di sidang keempat good people, karena sidang pertama, kedua, dan ketiga itu tergugat tidak hadir. Kemudian pada sidang ke-11 ini pembacaan putusan good people. Baru ini hari tanggal 30 Maret 2020 hari Senin good people, berarti bulan lalu. Oke, karena di sini sudah ada putusan good people, kita sekalian aja melihat hasil putusannya itu menerima gugatan penggugat atau menolaknya good people. Yuk kita tekan putusan. Oke, nah tanggal putusan sesuai dengan jadwal perkara itu ya good people, hari Senin 30 Maret 2020. Kemudian status putusan ditolak. OMG, beruntung sekali Gen Halilintar good people, karena kalau dia diterima dia harus membayar 3 miliar good people. Amar putusannya itu menolak gugatan para penggugat seluruhnya, dan kedua menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp5.411.000. Oke, berarti beruntung sekali Gen Halilintar good people, dia menang dalam perkara ini. Dari ilustrasi yang sudah saya jabarkan, apakah kalian sudah paham good people? Jika paham, 2 jempol buat kalian good people. Namun, jika kalian masih bingung dalam mempraktikkan ilustrasi tersebut, kalian bisa bertanya kepada Erma good people lewat kolom komentar di bawah ini good people. Ada satu lagi yang ingin saya sampaikan. Jika kalian berhadapan hukum di pengadilan, jangan pernah sekali-kali kalian itu takut, khawatir, resah, frustasi, dan pasrah good people. Tetap proaktif, sampaikan kebenaran dan sampaikan pengakuan kesalahan, karena
Bukan kalian yang menentukan salah benarnya, bukan lawan kalian, tapi hakim, good people. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe channel The Indonesian Lawyer agar tetap semangat dan eksis untuk memberikan informasi yang bermanfaat atau aktual kepada kalian semua, good people.